Ya, kembali bersama kami. Pemirsa, pagi ini gempa bumi 5,8 magnitudo mengguncang wilayah kota Sukabumi dan sekitarnya. Gempa membuat warga panik berhamburan keluar ruangan dan getaran juga terasa hingga Jakarta. Sukabumi gempa. Saya sedang di kota. Video amatir merekam sejumlah staf dan karyawan pusat pertokoan di kota Sukabumi, Jawa Barat beramai-ramai keluar dari dalam ruangan saat gempa terjadi Kamis pagi. Mereka khawatir terjadi reruntuhan akibat gempa seperti yang terjadi pada gempa bumi di Cianjur beberapa waktu lalu. Menurut BMKG, gempa terjadi pukul 7:50. Pusat gempa berada pada kedalaman 104 km, sekitar 22 km sebelah tenggara kota Sukabumi. Tak berselang lama gempa kembali terjadi, yakni pukul 8:05. Namun dengan kekuatan yang lebih lemah, 2,8 magnitudo. Meski sempat membuat warga panik, namun pasca gempa, aktivitas di pusat perbelanjaan kembali berjalan dengan normal. Gede Pak, gempanya. Jadi orang-orang pada keluar tuh. Yang demo, yang di semuanya toko-toko keluar semuanya. Kaget mungkin lah, mobil pada berhenti semua, motor berhenti semua. Getarannya emang seperti apa? Getarannya? Lalu lumayan gede lah, getaran apa? Hingga saat ini pihak BPBD Kota maupun Kabupaten Sukabumi belum menerima laporan kerusakan akibat gempa yang terjadi pada Kamis pagi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Ya, gempa kembali melanda Indonesia setelah Rabu kemarin. Gempa sempat melanda wilayah Cianjur dan Garut, Jawa Barat, Jember, Jawa Timur, serta Kaimana, Papua Barat. Dan kali ini, Kamis 8 Desember 2022, gempa bermagnitudo 5,8 melanda wilayah Sukabumi, Jawa Barat. Hal ini diakibatkan pergerakan sesar aktif di bawah Pulau Jawa. Dan pergerakan sesar ini terlihat jelas sebelumnya saat gempa melanda Cianjur dan menewaskan ratusan jiwa. Lalu bagaimana memantau, memprediksi keaktifan sesar ini, serta tentunya menyiapkan mitigasi di wilayah rawan yang ada di Indonesia? Kita sudah terhubung dengan Kabid Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami BMKG, Bapak Iman Fathur Rahman. Assalamualaikum, selamat sore Pak Iman. Selamat sore Pak Juno. Baik, terima kasih sebelumnya Pak Iman. Kita tahu ada gempa tadi pagi yang melanda Sukabumi dan sampai ke Jakarta. Terasa seperti itu. Kalau boleh dielaborasi, ini penyebabnya apa Pak? Apakah karena memang kita tahu bahwa sesar di Jawa ini memang masih cukup aktif seperti itu? Ya, benar. Tadi pagi pukul 7:50 ya, waktu Indonesia Barat, tadi kita diguncang oleh gempa di wilayah Sukabumi. Ya. Dan saya rasa mungkin Mas Juno juga merasakan di Jakarta, karena sampai Jakarta juga cukup terasa, apalagi di tempat bangunan tinggi, biasanya akan lebih merasakan lagi. Nah, pada kejadian tadi pagi itu, sumber gempa berada pada 104 km ya kedalamannya. Ini berbeda dengan kedalaman pada saat gempa Cianjur yang berada pada 11 km. Artinya kalau di Cianjur ini adalah gempa pada kerak dangkal kejadiannya atau di patahan aktif. Tetapi untuk kejadian gempa Sukabumi tadi ini kalau kita proyeksikan dari lokasi epicenter ke bawah ke kedalaman 104 km ini berada pada wilayah atau daerah intraslab ya, atau kita sebut gempa Benioff atau gempa intraslab. Ini terjadi pada lempeng yang menunjam atau lempeng Indo-Australia-nya yang mengalami patahan di bawah itu. Baik, kalau kita compare ya Pak dengan gempa Cianjur yang kita tahu bahwa memang kerak dangkal tadi, sementara ini kalau dari epicenter sampai titik gempa tadi ada 104 km. Apakah angka ini bisa jadi patokan bahwa bahayanya memang agak tidak seberbahaya ya Cianjur seperti itu, Pak Iman? Ya, dikatakan demikian karena walaupun posisi gempa di Sukabumi ini di darat, namun dengan kedalaman dan lokasi gempa itu di intraslab ya, energinya mungkin akan lebih banyak teratenuasi atau meluruh, sehingga dalam perjalanannya guncangannya tidak sekeras atau tidak sebesar guncangan pada gempa di Cianjur ya, yang walaupun magnitudonya hampir mirip, 5,6 yang 5,8, tetapi yang di Cianjur lokasinya kan sangat dangkal ya kedalamannya. Lokasinya berada pada area padat penduduk.
Baik, dengan kata lain bahwa Pak Iman kalau kita telaah dari angka juga tadi dan juga kedalaman bahwa memang yang tadi pagi tidak terlalu berbahaya seperti itu ya, walaupun ya we never know karena ini alam ya, Mother Earth seperti itu ya Pak Iman ya. Iya, Oke. Mas Dino. Baik, kalau tadi Anda menyebutkan di penjelasan sebelumnya terkait lempeng Indo-Australia, kita berkali-kali mendengar ini, boleh kita diingatkan lagi karakteristik Indo-Australia ini seperti apa sih Pak lempengnya? Iya, di Indonesia sendiri kita mengalami interaksi ya, 3 lempeng besar dunia untuk wilayah selatan Jawa dan juga bagian barat Sumatera. Ada penunjaman lempeng Indo-Australia yang menunjam di bawah lempeng Eurasia, di mana kita saat ini berada adalah lempeng Eurasia. Sedangkan untuk di sebelah utaranya ada lempeng Pasifik yang menunjam di bawah lempeng Eurasia atau dekat dengan utaranya Papua ya. Nah, kita fokus yang di bawah lempeng Eurasia ini, yang tunjaman Indo-Australia ini terbagi menjadi 10 segmen zona subduksi atau megatrust, di mana masing-masing kecepatan atau slip rate atau kecepatan tunjaman dari masing-masing segmen ini dia berbeda-beda dengan luasan segmen berbeda-beda, sehingga menghasilkan potensi maksimum tiap segmen itu juga berbeda-beda di antara segmen yang lainnya. Contoh misalnya untuk di selatan Jawa, kita membaginya menjadi 3 segmen berdasarkan studi para periset, itu dengan itu kelas 8 ke atas ya. Sehingga kita coba modelkan jika gempa di zona megatrust atau zona subduksi di bagian selatan Jawa ini, maka potensi tsunami juga akan tergenerate ya untuk wilayah pesisir selatan Jawa dan juga mungkin bagian di Sumatera ya. Nah, inilah yang coba kami komunikasikan dengan pemerintah daerah, bahwa potensi kegempaan di selatan Jawa ini bisa menjadi tsunami, dan sudah saatnya kita berpikir untuk melakukan mitigasi bagaimana caranya kita mengantisipasi kejadian di masa mendatang yang mungkin bisa terjadi dalam potensi maksimumnya, atau bisa jadi dalam manifestasi gempa yang tidak mencapai maksimum, maksud saya seperti itu. Baik. Nah, poinnya adalah bahwa mitigasi bencana yang harus kita lakukan sedini mungkin, seawal mungkin, melalui baik itu peningkatan kapasitas masyarakat atau komunitas dan juga peningkatan kapasitas daerahnya, atau juga kalau kita melihat ancaman selain tsunami adalah ancaman gempa bumi itu sendiri ya. Contoh nyata yang di Cianjur, banyak sekali bangunan yang justru membunuh membunuh masyarakatnya, karena kekuatan bangunan itu sendiri yang saya kira memang harus kita lebih concern untuk melakukan retrofitting, atau ke depan mungkin harus lebih selektif lagi dalam mendirikan bangunan ya. Baik. Karena kita belajar banyak dari beberapa gempa yang terjadi di Cianjur, kemudian di Malang, kemudian di selatan Pandeglang. Semua korban jiwa itu akibat dari infrastruktur atau konstruksi bangunan yang tidak memadai dalam menahan guncangan gempa. Oke, konstruksi bangunan yang tidak memadai ini juga jadi pelajaran untuk kita terkait juga mitigasi ya, bagaimana kita menyiapkan hal-hal ini, titik misalnya aman seperti itu ketika terjadi gempa. Literasi yang seperti ini memang budayanya belum sampai ke lapisan paling bawah, even banyak orang tidak tahu, Pak Iman. Tapi kalau bicara mengenai infrastruktur, sebaik apa yang kita punya sejauh ini? Apa banyak hal yang perlu diperbaiki, mulai dari mungkin tadi komposisi infrastruktur itu sendiri, atau option apa yang BMKG sebenarnya coba berikan untuk pemerintah dan juga pihak-pihak terkait infrastruktur sendiri? Ya, sebenarnya dari BMKG punya kontribusi di dalam melakukan kajian dan analisis data untuk peak ground acceleration untuk di seluruh wilayah Indonesia. Ini dilakukan oleh kawan-kawan periset, baik itu dari BRIN, kemudian dari akademisi dari ITB dan Badan Geologi, kemudian juga kawan-kawan dari PUPR juga. Ini yang atau kawan-kawan PUPR yang menggawangi kegiatan namanya Pusat Studi Gempa Nasional ya. Nah, disinilah ada namanya SNI untuk Seismic Building Code, yang juga
menjadi referensi atau acuan bagi para pendiri bangunan ya, sehingga Baik. untuk bangunan yang bertingkat, misalnya lebih dari 3 lantai itu saya kira sudah memenuhi ya karakter atau seismic building code tadi. Tetapi untuk bangunan-bangunan yang di bawah itu seperti rumah-rumah penduduk atau masyarakat, mungkin saja ini yang perlu kita Baik. Dengan kata lain, Pak Iman, bahwa rumah-rumah penduduk, bangunan-bangunan sederhana itu belum memenuhi standar tadi ya untuk wilayah kita yang sering dilanda gempa ya. benar. Sementara Karena memang, bangunan tinggi yang kita punya sudah cukup baik seperti itu. ya, saya kira sudah memperhitungkan kondisi Oke. dari seismic building code yang sudah ditentukan oleh kawan-kawan di PUPR ya. Oke, ini banyak ya orang berasumsi ketika tadi kita lihat di Jakarta bangunan tingginya memang luar biasa banyak dan kita berkali-kali diguncang di atas gedung tinggi. Ternyata malah kalau kita lihat ya tadi dari data justru bangunan yang rendah yang kadang kurang memenuhi standar tadi ya, Pak Iman ya. Iya, Baik, betul. Mas. ya kita jeda dulu Pak Imam. Saya masih punya banyak pertanyaan terkait sesar dan juga keaktifan beberapa titik ini. Kita akan jeda dulu dan pemirsa tetap bersama kami di MNC News Now.